Oke, halo guys, selamat sore. Gimana kabarnya semua guys? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Hmm, besok ini ya, besok udah mulai shock. Besok udah mulai OSNAI-nya ya. Aduh, gak kerasa ya. Tiba-tiba udah OSNAI aja. Oke, kita bakal bahas materi-materinya ya, yang berkaitan dengan si OSNAI ini. Sebelumnya gimana dari soal yang aku buat dari Python? Ada kesusahan nggak kalian? Yang Python, Python, yang dari apa sih namanya? HackerRank. Oh, nggak sempat ngerjain. Oke, nggak apa-apa. Aku baru sempet ini ngirim kemarin sore soalnya. Malam deh, malam. Enggak, pagi tadi ya. Kalau di Rusia sore. Sorry guys, aku kemarin nggak sempet kalau ngirim awal, jadi aku ngirimnya agak kemalaman. Oke, aku ini dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, jadi kalau dari hasil tryout matematikanya ya, alhamdulillah baik-baik semua ya. Yang lain pada bagus-bagus. Aku liatin hasilnya. Cuma ada yang dikit ngerjainnya, mungkin karena waktu ya. Nah, ini hasilnya ya. Kalian udah lihat juga di IG. Aku udah posting di IG. Ada tiga teratas, ada Wama, Al Harli, sama Kika. Keren-keren. Pokoknya ini aku nggak tahu ya soal SNAI bakal gimana. Dan cuman yang aku bikin sebisa mungkin. Aku buat semirip mungkin pokoknya. Jadi gimana dari kalian soal-soal yang aku kasih, kira-kira susah nggak? Dari materi soal AI atau soal ini? Soal AI-nya atau soal Python atau soal matematikanya susah nggak? Hmm, kayaknya aku banyak yang salah deh tes case-nya. Bentar, aku lihat di hasil ini juga ya. Bentar, aku cek dulu hasil dari ininya. Oke, sebenarnya soalnya ini ya. Menurut kalian soal yang susah itu soal bagian apa? Yang Python, yang coding. Bentar, aku sambil ini dulu buka-buka ininya. Kayaknya aku banyak salah test case deh. Aku salah bikin test case. Aku tadi nyoba juga sendiri, salah bikin test case ternyata. Soalnya aku test case tadi ngitung pakai kertas, jadi agak kurang ini kayaknya. Oke, aku buka dulu ya. Jadi selamat sore teman-teman semua, selamat datang di kelas tambahan kita. Jadi aku bikin kelas ini inisiatif di luar dari jadwal awal, ya karena aku lihat dari hasil Python banyak yang kebingungan kayaknya. Dan aku bakal buka dulu, bentar. Ya, aku bakal lihat dulu hasil dari leaderboard sementaranya. Leaderboard sementara. Leaderboard sementaranya, wait. Ini. Oh, ini deh. Nah, ini dia. Jadi sementara leaderboardnya itu masih kayak gini. Aku lihat posisi teratasnya itu poin total poinnya itu ini ya. Aku udah bikin 7 soal dan poin teratasnya dia 700. Wow. Awas jawab semua. Wama juga jawab semua. Razan jawab semua. Ini siapa ini? Ini jawab. Enggak, ini Razan sama Apelion jawab sedikit. Ada satu yang kurang. Oke, jadi aku udah lihat hasilnya bagus-bagus. Cuman ada beberapa juga yang belum pernah belajar Python ya. Belum pernah masuk ke competitive programming. Jadi aku di sini buat soalnya berkaitan dengan competitive programming. Kenapa? Karena dari soal yang dicontohin kemarin, yaitu soal ngoding. Jadi langsung aja deh, langsung aja daripada banyak yaping ya. Aku langsung mulai aja. Oh ya, sebelumnya kalian ada yang mau tanya dulu nggak dari soal-soal yang pernah, yang udah aku buatin? Ada yang mau kalian tanyain nggak? Jawab ya di kolom chat ya. Jangan aku ngomong sendiri ya. Ah, bentar. Ini sukses rate paling kecil. Kayaknya aku ada satu test case yang salah. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Aman semua buat soal-soalnya? Susah nggak? Yang mana yang paling susah menurut kalian? Ayo guys, respon. Gak enak juga aku ngomong sendiri. Eh,
lebih ke bingung soal input output codingannya sih Kak. Kayak beda dari yang latihan. Oh iya benar. Oke, ada yang jawab Dijkstra susah. Dijkstra. Dijkstra itu yang ini ya, yang rute perjalanan novel dan mainnya. Ini soalku random ya, aku buat random. Oke, kita bahas urutannya deh, kita bahas urutan. Sebenarnya aku tagar medium easy sama hardnya nggak ini ya, nggak sesuai ya. Cuma advance-nya aku buat sengaja tulisan advance. Soalnya emang susah dia pakai graf, teori graf. Ya, mungkin yang belum belajar graf agak kesulitan. Kita bakal bahas dulu dari yang awal. Tugas guru Teddy. Nah, di mana di sini ada sebuah soal dia mau ini ya. Aku bakal jelasin dulu. Di sini aku buatin ada dua jenis Python. Ada Python 2, ada Python 3. Nah, Python 2 itu dia nggak support sama codingan versi terbaru dan kalau Python 3 dia udah support. Nah, itulah kenapa kalau pakai Python 2 hasil bakal jadi error. Maka kalau kalian di sana ada ntar pas ujian nanti ada dua pilihan atau ada pilihan Python apa-apanya, pilihnya Python 3 atau Python 4 terbaru lah pokoknya. Mau 3 mau 4. Aku nggak tahu ya angkanya angka berapa. Cuman aku ambil yang 3 sini. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Gibran baru aja menyelesaikan course AI 1 yang disediakan oleh guru Teddy, di mana dia diminta untuk membuat sebuah fungsi yang menghitung jumlah bilangan genap dari sebuah list bilangan bulat. Fungsi menerima sebuah list berisi bilangan bulat dan memberikan mereka bilangan yang berisi genap. Nah, di sini kita lihat sebuah list bilangan bulat, konstrainnya nggak ada, dan hasilnya adalah kayak gini contohnya. Kita masukin angka 5 bilangan, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 2 bilangan genap. Kalau kita masukin angka 6, dia ada 3 bilangan genap, dan kayak gimana cara ngodingnya? Caranya gini. Kalau pakai Python, itu agak beda sama pakai C++. Kalau pakai C++ itu di easy ya. Pertama gini, kita buatin dulu variabelnya. Variabel apa? Variabel ini. Dia ada satu angka di atas menyatakan jumlah bilangan yang bakal kita masukin. Kita kasih dia nama variabel n. N, kalau di Python, dia nggak ada intn-nya. Nah, dia langsung langsung aja n sama dengan int dalam kurung input. Jadi kalau kita mau inputin dalam bentuk bilangan bulat, jangan lupa pakai int. Karena kalau nggak pakai int, dia bakal kehitung string. Jadi awalnya, kalau Python itu kalau kita nggak pakai int, itu bakal jadi string. Walaupun kalian masukin angka 9 misalkan, itu bakal jadi string 9, bukan jadi angka 9. Maka kalau kita mau bikin inputan manual yang pakai bilangan bulat, kita mesti pakai int di sini. Nah, habis itu kita lihat lagi. Sekarang aku aku sebenarnya ini ya nggak masukin test case-nya di sini. Nah, sekarang kita buatin base case-nya dulu. Jadi di sini kita start dari lihat dulu di sini ya. Dia bakal ngitung di sini ada 5 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 2 bilangan genap, yaitu 2 sama 4. Yang ini ada 6, 1, 2, 3. Ada 3 bilangan yang genap. Nah, sekarang kita buatin dulu dari base-nya. Kalau misalkan n-nya 0 atau nggak ada bilangan kita masukin, dia bakal keluar 0. Oh, nggak kedengeran suaranya. Yang lain gimana yang lain? Kedengeran nggak suaranya? Bentar. Aku tar tes. Tes, tes, tes. Kedengeran nggak? Oh, aman. Oh, agak nge-lag. Hmm, oke, oke. Aku berarti sebenarnya ini sih. Di Rusia itu dia jaringannya agak-agak agak beda sama di Indo. Mesti pakai VPN. Jadi kalau misalkan nge-lag berarti VPN yang nge-lag. Bentar ya. Aku restart dulu VPN-nya. Hmm, nah, aku ganti negara lain. Jadi kalau kalian kuliah di Rusia ya, yang paling masalah tuh internet. Dia nggak sebebas tanpa VPN. Nah, kalau kamu VPN aku nggak bisa buka HackerRank. Gimana? Suaraku kedengaran jelas nggak sekarang? Tes tes putus-putus nggak? Oke aman. Oke. Tadi sampai mana? Sampai INT doang ya. Nah kita kita buatin dulu base case-nya. Kalau misalnya kita nggak masukin bilangan sama sekali, kita harus keluarin dia nol. Jika nilai n sama dengan nol, nah maka kita bakal ngapain? Ingat ya, kalau di C++ dia pakai tanda kurung kerawal, tapi kalau di Python dia pakai tanda titik. Nah, enter ke bawah, dia ada indentasinya. Indentasi itu yang menjorok ke dalam ya, bentuk baris yang menjorok ke dalam. Ini harus diperhatikan juga kalau kalian ngoding Python. Nah, kita bakal keluarin nilai nol, print nol. Tutup. Kita nggak usah pakai titik dua ya. Kalau kalau C++ pakai keluar dari sini, kita tutup pakai else. Kalau dia bukan nol, dia bakal lanjut. Caranya gimana? Caranya gini. Dia bakal buatin arraynya, bakal dibuatin ke dalam bentuk list. Kita bakal membuat array baru dalam bentuk list. Jadi kayaknya udah aku nanya dulu deh, udah dibahas belum sama Kak Afnar masalah list, dictionary sama set di Python?
di pertemuan pre-class kemarin. Aku nggak join Zoom-nya kemarin. Udah dibahas belum? List, dictionary. Oh, oke. Jadi di Python ada tiga tipe data buat array. Kalau di C++ kan ada array sama vektor kan? Ada dua. Kalau di Python ada banyak. Ada list. Ntar aku tulis di bawah aja. Ntar. Ada list, ada set, ada dictionary. Sama ada apa lagi? Aku lupa satu lagi. List, set, sama... Aduh, lupa aku. Pokoknya ini. Nah, pokoknya tuple, tuple. Ya, betul. Tuple. Tuple. Nah, ada ini dia. Ada list, ada set, ada tuple, ada dictionary. List itu adalah bentuk array yang dia itu tidak bisa udah langsung terurut, ada urutannya. Jadi list itu yang paling lengkap. List itu yang paling lengkap. Kalau set hanya dia nggak pakai urutan kalau nggak salah, dan dia tuh cuman angka yang unik, nggak ada angka-angka lain. Kalau tuple dia nggak ada urutannya. Itu bedanya list, tuple sama set. Mungkin kalian bisa lihat di video ke Afnan nanti. Nah, dari sini aku buatin dulu. Kita buat array baru ya. Arraynya, array itu himpunan. Buat yang belum belajar, array itu adalah himpunan. Gimana aku bakal pakai list? Kenapa kita pakai list? Karena kita mau bikin dia terurut bilangannya. Jadi dia nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini urutan ke satu, urutan kedua, urutan ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, kita bakal buatin ininya. Dari sini, setelah aku buatin listnya, jangan lupa kita inputin. Oke? Kita inputin nilainya. Tapi sebelum kita inputin nilainya, kita mesti buatin dulu pakai yang namanya map. Apa itu map? Map itu adalah kalau kita mau bikin dia dalam bentuk dua bagian. Nah, pertama, dia adalah function apa, dan kedua iterasinya. Function apa itu adalah bentuk tipe datanya. Kita buatin dulu int, dan tadi ada sebelahnya adalah, mana tadi? Nggak ada sebelahnya. Ntar aku sebelahnya tadi ulang ya. Nah, sebelahnya ada iter. Iternya adalah iterasinya. Iterasi itu adalah gimana cara kita mendefinisikan isi dari listnya. Map dalam kurung int, koma, sama input. Tutup. Dan kemudian, kalau kita mau misahin dia sama spasi, jadi pada dasarnya, kalau inputin pada list itu dia inputnya gini. Kita masukin angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan kita anggap sebagai angka berbeda kan. Kalau basicnya, dia itu nempel. Dianggap nempel sama dia. Dianggap nempel. Nah, karena dia dianggap nempel, kita perlu misahin dia. Ini kalau kita jabarin kan jadi 12.345. Nah, kemarin kita perlu jabarin dia pakai yang namanya split. Split itu untuk memisahkan bagian-bagiannya. Nah, tutup. Tutup, tutup. Oke. Nah, habis itu kita bakal buatin sini variabel pembantu. Di mana kita bakal hitung, kalau dia ketemu angka genap, dia bakal nambah. Apa yang kita tambahin, kita tambahin di variabel baru. Variabel countingnya. Countingnya kita buatin di angka 0 awalnya. Nah, dari sini kita baru cek per bagian-bagiannya. For int, jangan, aku lupa, keinget di plus. For x, eh Kak, nanti pas ngoding bakal ada tulisan autonya gitu nggak sih, Kak? Enggak. Ini karena di webnya aja bagus. Kalau web nanti kan jelek ya. Jadi nggak ada. For x, int array. Nah, baru dia bakal masukin dalamnya. Kita buatin kalau genap. Nah, apa definisi genap? Genap adalah bilangan yang dimana kalau dibagi dua, dia habis atau nggak ada sisa. Kita bakal buatin berarti if x modulo 2. Lupa aku. Nggak pakai kurung. Ini bukan C++. If x modulo 2 dia adalah 0, maka dia bakal ngeluarin count plus, kalau di Python nggak bisa plus plus ya, dia pakai plus sama dengan satu. Nah, keluar keluar keluar, tinggal kita print aja. Udah deh, kalau kita running dia, apakah dia sesuai dengan test case-nya? Nah, dia sesuai. 5 1 2 3 4 5 2 2. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada, ini doang. Submit langsung. Ini mirip kayak di web yang nanti ya. Jadi sebelah kiri soal, sebelah kanan dia kode yang kita tulisin. Dan mirip persis kan kayak web yang kemarin. Nah, cuman ini lebih bagus aja. Dia ada keterangannya. Itu dia yang perlu dipelajari. Jadi kalau kalian tahu ya, dulu tuh aku ujian di sini bikin Python tapi pakai tulis tangan. Eh, test case-nya error. Wait. Test case 7-nya error. Bentar. Test case 7 itu apa ya? Aku lupa. Ini kalau nggak salah tadi ada nanya ya. Bentar. Test case 7, aku cek dulu. Test case 7.
Mana tes case 7 ya? Tes case 7. Bentar. Kalau nggak salah tes case 7 itu 0 ya. Kalau dia 0, ngeluarin 0. Bentar. Challenge. Wait. Ini yang tugas guru tadi. Aku lihat tes case-nya doang. Tes case dia itu, bentar. 0. Oke, 0 dia 0. Jadi problem kita tadi ada di bagian sini kayaknya. Kalau n 0 dia bakal print 0. Coba masih kosong. Hidden test case. Wait. Wait, wait. Ya, ini kan test case 7 dia 0 0 ya. Link keringnya ada di grup. Ada di grup. Aku udah bagiin. Bentar. Ini linknya ya. Aku bakal bagi ulang di Zoom-nya. Jadi besok enggak. Besok ada sebagian-sebagian. Sebagian Python, sebagian enggak. Oke, aku bahas dulu deh. Bedanya sama dengan. Sama bedanya sama dengan satu kali. Itu apa? Sama dengan. Itu buat mendefinisikan perbandingan. Kalau sama dengan satu kali, dia adalah mendefinisikan hasil. Nah, jadi perbandingan ya. Jadi apakah n itu sebanding dengan angka nol? Kalau dia sebanding maka dia bakal ngeluarin nol. Eh, Cuma problemku tadi ada di bagian bagaimana ya? Oh iya, ini nggak usah pakai kurung. Sumpah aku nih lupa-lupa spesifikasinya. Nah, oke, coba jalan lagi. Nah, pas dia. Tadi nggak kebaca. Errornya lagi. Bentar-bentar. Bentar mana tadi? Jadi pokoknya kalau sama dengan satu kali, dia mendefinisikan tentang ini dia. Mana kode aku? Nah, coba running ulang. Wait. Besok kalau salah sintaks bakal dikasih tahu di mana. Besok kalau salah sintaks nggak ada yang kasih tahu dia. Lah, tiba-tiba error. Tadi bisa. Bentar, aku sambil dulu nih ya. Nih, tes setuju tadi checklist. Tiba-tiba dia ketutup. Oke, yang ini emang kayaknya ada salah soal apa gimana ya? Eh, hmm, iya, kayaknya. Tapi tadi bener loh. Ini nih ya. No, tadi hijau, terus tiba-tiba merah. Oke, kayaknya aku kalah sama soalku sendiri. Entah, kayaknya aku salah masukin test case deh. Test case 0 ini kayaknya nggak bagus. Nah, ini test case-nya. 0, outputnya 0. Oke, kita skip ya bagian satu. Jadi kira-kira dari kode dasarnya ada yang mau tanya dulu nggak? Ini basic ya, basic dari Python ya. Aduh, basic. Nah, gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak dari kalian? Fungsi kode baris 34 itu apa, Bang? Bentar, aku bahas dulu ya. Dari baris 34. Ini, yang mana? Ini ya. Ini tuh buat input nilainya. Input nilainya. Jadi kalau kita mau input nilai bentuk int, kita perlu pakai ini, int input. Kalau kita pakai int input, dia bakal jadi string. Dan yang ini kenapa kita buatin? Karena ada suatu test case di mana kalau n 0, kita harus ngeluarin 0. Kayak gitu. Ada bedanya nggak sih Kak pas tadi pakai sebenarnya ada tadi awalnya kan kalau pakai ini ya, dia nggak kebaca dia. Nah, kalau pakai ini nggak kebaca tadi. Dia langsung salah. Dia pas aku nah, pas aku hapus ininya, dia malah jadi bisa tadi ada hijau sementara. Nah hijau nih, nah hilang tiba-tiba merah. Entah kayaknya emang salah di test case-nya deh. Aku kayaknya tadi ada salah test case. Bentar aku hapus dulu ya test case berarti. Aku test case 7 aku hapus. Nah, nice nice. Kalau aku owner aku bebas. Wah.
Nah, coba kita ulang. Nah, jadi kita jalanin dia bakal accept full semuanya accept. Karena tes case nol tadi adalah sebuah kesalahan. Baik. Map itu fungsinya buat ini. Jadi aku bakal jelasin dulu ya, sambil nunggu ini ya. Oke, udah hijau. Aku bakal jelasin dulu. Jadi apa itu fungsi map? Fungsi map itu buat bikin dia tuh dalam langsung ada formatnya. Dia kan sih ada list sama map. Nah, balik ke definisi awal. Sebuah inline inputan di Python, kalau kita nggak pakai kata kunci, kita bilangan dia bakal jadi string awalnya. Nah, makanya kalau kita mau bikin jadi mau bikin dia ini input list. List itu kan kita buatin kayak kayak yang di kiri nih. 5 1 2 3 4. 5 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita mau bikinin semua bagian-bagiannya ini dimasukin semua inputannya. Nah, kita tinggal iniin aja. Kalau pakai list tuh dia kalau nggak salah tuh gini ya. Definisi utamanya aku lupa. Cuma kalau dijabarin pakai logika kodenya, map tuh buat misahin bagiannya biar bisa nginput banyak gitu. Biar bisa input banyak. Nah, input banyak dan dia ada tipe data sama ada ininya, inputannya. Dia buat bikin inputan banyak gitu. Split buat misahin kodenya, misahin bagiannya. Kayak tadi basically-nya gini. Kalau kita masukin angka 1 2 3 4 5 dari Python basicnya, itu dia nggak dikasih spasi. Dia jadi satu bilangan. Jadi 12.345. Nah, kalau kita mau misahin dia per per inputan dia satu bilangan, satu angka, kita mesti pakai split buat misahin. Split itu kalau diartin membagi ya, membagi, memisahkan. Kayak gitu. Dan Kak, kalau di Python wajib pakai yang sama dengan int itu enggak. Kalau di Python dia wajib sih. Kalau kita mau bikin ini ya. Jadi basicnya, kalau Python itu kalau kita nggak pakai int, ya dia bakal balik ke string. Dimana kalau kita bakal pakai ke string, ya ya udah. Kita kalau nyembahin bilangan 9 plus 3 bukan 12 malah jadi 93. Nah, makanya kita perlu bikin ke int dulu. Int input baru dimasukin nilainya. Aku tuh baru tahu Python tuh pas di sini. Aku dulu di sini ya, karena aku bilang ada ujian pakai tulis tangan. Syntax count tuh buat apa fungsinya, Kak? Syntax count ini, fungsinya itu buat ini. Buat melakukan penghitung hasilnya. Menghitung hasilnya. Jadi, sementara nih, kita cuma punya dua bilangan, n sama arraynya. Sementara. Nah, kita nggak tahu gimana cara ngecek jumlah bilangan genap. Kita perlu buat satu variabel dulu di sini. Kita buat satu keranjang. Satu keranjang, di mana kita bakal buatin, nih, kalau ini di 0, awalnya dia kosong keranjangnya. Nah, sekarang kalau dia X-nya habis dibagi dua, maka kita masukin dia. Keranjangnya masukin dengan bilangan baru. Masukin angka satu ya, nambah satu bilangan. Satu bilangan. Kalau nambah lagi dan nambah satu bilangan lagi. Total ada berapa? Ada satu, ada dua. Dua. Nah, itu buat fungsi count. Dia fungsi sebagai keranjang kosong. Yang dimana dia bakal ngimputin nilai dari apa yang ada di ininya. Di sesuai dari list ininya. Maka kita perlu count. Nanti kalian bakal belajar di sini bareng ya. Kita bakal belajar selain count ada juga biasanya pakai TMP, bisa juga pakai rest. Jadi kalau kalian baru masuk ke competitive programming, ini tuh adalah variabel yang umum digunakan. Oke, ada rekamannya. Aku dari code kok. Udah aman. Besok kalau udah run kode bisa dilihat kok tuh kita kah walaupun salah. Bisa. Bisa ntar kalau besok tuh gini, gambarannya tuh besok kalau besok tuh kelihatan. Misal kalian run code nih, test case-nya udah bener. Terus kalian cek di submit. Terus kalian lihat ada yang salah satu misalkan, kan bisa balik kalau nggak salah tuh ada satu 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 kolom satu tombol dia tuh buat update atau buat ubah gitu, aku lupa apa tulisannya, pokoknya ada satu kolom buat ubah gitu. Apa sih namanya, modify modify gitu. Gimana, ada mau tanya dulu nggak dari kode pertama? List map for array split, kira-kira syntax itu advance apa lagi yang rumit yang mungkin harus dikuasai kak? Jadi basicnya gini, yang perlu kalian kuasain itu adalah pertama adalah percabangan. Ini ya yang aku kegambaran yang aku lihat dari soalnya ya kemarin. Pertama ada percabangan. Percabangan itu ada if, tapi dia dia tuh if kondisi titik dua, oke.
Nah, habis itu habis dari oh gini, aku buatnya langsung aja deh. Langsung sejajar pakai satu, dua, tiga. Tet, 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 tet. Nah, gini. Percambangan if kondisi. Percambangan if habis itu ada oke, bentar. Kita bakal bahas lain nanti. Percambangan if habis itu ada yang namanya perulangan if perulangan for dan while. Ada dua dua fungsi berbeda dari for sama while. Kalau nggak satu udah dibahas belum sama Kak Asnar kemarin? Perulangan for sama while yang ikut ya jawab ya di kolom chat. Udah dibahas belum? Habis itu kalian perlu belajar yang namanya tipe data kolektif. Di mana tipe data kolektif ini ada yang namanya list, ada yang namanya tuple, ada yang namanya apa tadi yang aku tulis? Lupa aku. Set, ada yang namanya dictionary. Dictionary. Kalau nggak salah tuh aku udah pernah buat materinya di YouTube. Kalian bisa scroll-scroll di YouTube-nya. Nah ini, nih tipe kata list, tuple, percabangan, Python, visual, input-output, matematika, variable Python, sintaks Python. Nah, ini dia. Aku udah buatin videonya. Kalau kalian mau nonton ya belajar aja di YouTube-nya. Itu basicnya ya. Terus juga kalian perlu belajar string. Pelajaran string. Di mana string ini aku agak ada kayaknya ada feeling bakal ada soal pakai string. String ini yang penting itu adalah panjang string. Habis itu adalah integer to string. Kita ngubah bilangan bulat ke dalam bentuk string. Dan itu. Dan dibalik. Dan sebaliknya. Nah, itu buat kayaknya yang aku rasa perlu dipahamin ini doang sih. For, if, kolektif, sama pelajaran string. Line itu buat ini. Jadi line itu buat definisi panjang panjang array. Kalau line. Kalau graph theory itu enggak sih. Enggak se enggak CP itu soalnya yang aku lihat dari gambaran kemarin. Oke, nonton sampai part 9. Oke, thank you, thank you. Kalau pakai variable list bisa nggak pakai loop for sebanyak n kali? Bisa, bisa. Dia fungsi list itu sama kayak array ya. Aku nggak baca DM. Eh, nanya, Kak, bakal ada constraint kah? Enggak sih, constraint nggak selalu constraint tuh ini ya batasan ya. Constraint itu batasan. Jadi buat yang belum tahu dari format ini ya format yang aku buat ya dari format HackerRank dia ada yang namanya input, output sama constraints. Constraint ini batasan. Batasan dari kode itu bakal berjalan. Nanti kita bakal bahas. Dia nggak ada. Kalau materi teori yang perlu dikuasain apa aja Kak? Bukan Python. Itu materinya ya materi kemarin yang ada di tryout sih latihan soal tryout. Itu Kak BFS DFS sama graf itu bakal muncul nggak Kak? Kayaknya enggak sih. Soalnya dia nggak bilang CP kan. Si adminnya nggak bilang CP kan. Cuma kalaupun ada dia berarti udah melanggar melanggar apa yang dia ini sih. Dia bilang kan basic dasar-dasar pemrograman kan. Sementara BFS, DFS dan graf itu bukan dasar. Jadi ya kayaknya nggak ada sih graf. Cuma di soal aku ini ada soal graf. Oke, jadi kita lanjut ya soal berikutnya. DP, DP nggak tahu kalau DP ya. Kayaknya ada tapi nggak tahu aku nggak yakin. Kita masuk soal kedua nih. Soal kedua nih mulai masuk ke tipe yang baru. Jadi tadi yang belum aku jawab ada nggak ya? Ntar aku cek dulu ya chatnya. Kalau dapat variable list bisa ini udah pakai oke udah graf udah ya len len tuh buat ini ya len tuh buat panjang panjang isi kan ada Dijkstra berarti boleh import have key ya boleh Dijkstra yang di soal aku kalau yang di soal nanti nggak tahu ada Dijkstra apa enggak jadi buat yang belum tahu ya Dijkstra itu adalah sebuah materi graf di mana kita dipakai buat menelusurin semua titik secara cepat. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini tentang alat BMKG ya. Sebuah robot cuaca mencatat suhu selama beberapa hari, di mana data suhu ini bakal disimpan dalam bentuk array bilangan bulat. Robot ingin mengetahui suhu tertinggi yang pernah dicatat dan juga suhu terendah yang pernah dicatat, dan juga jumlah hari dengan suhu di atas rata-rata. Buatlah program Python buat bantu robot hitung informasi tersebut, di mana dia punya n bilangan bulat, baris pertama itu n, baris kedua dan seterusnya dia adalah T1 sampai Tn. Dan ini adalah merupakan
suhu setiap harinya. Constraint kita atau batasan kita berada di rentang 1 sampai N, dan dia tuh di antara 100.000 dikurang 50. Dan TI-nya lebih kecil daripada TI dan lebih kecil daripada 50. Nah, ini agak oh enggak, ini beda beda bagian. Ini kiri, ini kanan. Entahlah di hacker ini nggak bisa di enter cuy. Nah, lanjut. Cetak 3 baris. Baris pertama baris suhu tertinggi, baris kedua suhu terendah. Jumlah baris ketiga itu adalah jumlah hari di atas rata-rata. Sampel inputnya gini: 7, 20, 25, 18, 30, 12, 22, 15, sama 28. Nah, kalau kita masukin kayak tadi, 20, 25, 18, 30, 22, 15, 28, rata-ratanya dulu kita hitung. Rata-ratanya adalah jumlah total dibagi sama jumlah data. Nah, kemudian kita bakal ambil suhu yang di atas rata-rata. Nah, berarti pakai if. Pertama kita bagi dulu pakai matematika dasar, pakai buat sebuah variabel di mana mendefinisikan panjang total isi arraynya dibagi dengan jumlah array yang ada. Nah, terus yang kedua adalah suhu yang lebih besar daripada rata-rata. Berarti pakai if. If data yang kita cari tadi lebih besar daripada data rata-rata kita, bakal masukin dalam list baru. Kita buat list baru berarti kan. Nah, terus jumlah terakhir adalah jumlah yang lebih besar. eh Maka kita bakal buatin kayak gini dulu. Kita buatin dulu n-nya paling dasar. Ini lihat dulu yang aku ini ya, jangan dulu nanya. Nah, kita buat dulu n-nya sama kayak tadi. N-nya int input kayak tadi kayak biasa. Nah, oke. Terus kemudian kita bakal buatin arraynya. Arraynya kita bakal buatin dia pakai ini, pakai list lagi dan juga pakai map lagi. Jadi mapnya wajib ya. Map tuh wajib buat bikin dia bisa diisi banyak nilai. Pertama pakai int, kedua pakai input. Bentar, aku belum bisa buka ini dulu chat. Aku buat dulu coding. Nah, split. Ini buat nge-input bagi nilainya kayak tadi yang awal. Kita buatin dulu di sini. Dia minta adalah suhu tertinggi yang pernah tercatat, suhu terendah yang pernah tercatat, dan juga jumlah hari yang di atas rata-ratanya. Nah, suhu tertinggi 30, suhu terendahnya 15, dan juga jumlah harinya. Nah, 30 itu suhu tertinggi, 15 adalah suhu terendah, dan 3 adalah suhu dan 3 adalah jumlah jumlah apa? Jumlah rata-rata yang di atas rata-rata. Oh, jumlah hari di atas rata-rata. Kita buatin dulu berarti maksimumnya. Kalau bikin maksimum, pakai max aja. Kita nggak usah pakai X. Karena kalau pakai X dia masuk ke fungsi sendiri ya. Kita bakal pakai max dari ARR kita. Ini adalah fungsi yang legal di Python. Hilang. Max ARR. Lanjut, kalau kita ngambil nilai minim, kita bakal ambil nilai min dari ARR-nya. Ini kita udah selesai, bagian input tadi yang atas. Jumlah suhu tertinggi dan terendah. Nah, setelah kita buat ini, hilang. Aku bakal buatin sekarang rata-ratanya. Average. Jangan deh pakai Indo. Rata-rata. Rata-rata kita, aku bakal setting dia adalah, kalau kita mau ngitung total nilai di Python, itu simple aja, pakai sum aja. Sum ARR. Nah, kita bakal bagi dia sama nilai n-nya, jumlah data yang ada. Nah, ini buat rata-rata. Nah, sekarang kita buat lagi variabel count-nya. Kita setting di 0. Ini tuh bebas ya, pakai count, bisa pakai apa, boleh sesuai kalian. Dan aku bakal buatin looping untuk mendeteksi arraynya. For x in array, kayak tadi lagi. Nah, baru kita bakal jalanin dalamnya. Jalan untuk mengecek kalau misalkan x ini di atas dari nilai rata-rata, dia bakal masukin jumlahnya. Jumlahnya plus 1, kayak tadi. Kalau misalkan kita rata-ratanya kita cek, ada berapa yang di atas rata-rata, dia bakal nambah 1 jumlahnya atau count-nya. Maka, if x di atas dari rata-rata, sini bakal jumlah plus 1. Atau count. Count plus 91. Nah, keluar, keluar, keluar. Nah, terakhir, tugas itu tuh apa? Tugas itu adalah tinggal si outin semuanya. Pakai print. Print max, print minim, dan juga print count. Oke, kita coba running. Nah, keluar dia. Test case-nya kayak gini. Kalau kita submit kodenya, bentar. Oke, accept semua. Oke, kira-kira gimana guys? Ada yang mau tanya dulu nggak dari kalian?
Nggak pakai dev kak, nggak. Ini nggak pakai dev. Sini nggak dibilang suruh fungsi sih, dibilang suruh buat program Python doang. Di dev tuh buat function ya, nggak wajib pakai dev. Nggak apa-apa, nggak pakai function. Oh, bentar. Kemarin tuh soalnya, pokoknya tergantung soal deh. Kalau aku seingatku ya, di soal kemarin tuh dibilang kalau dia pakai, ntar aku buka dulu di sini. Tipsnya banyakin latihan aja sih. Soalnya ini tuh kayak belajar fisika. Fisika, kalian baca-baca doang nggak bakal paham. Tapi kalau kalian coba ngerjain latihan soal dan coba dan kalian latihan soal terus, itu bakal paham. Nah, Kak, maaf, count plus sama satu dan count sama dengan total gunanya apa? Jadi count tuh gini, basicnya kayak gini. Aku bakal buatin sebuah keranjang. Ini kan total keranjang arahnya ada 5, misalkan aku anggap ini satu, dua, tiga, empat, misalkan. Ini isi arahnya, isi dari nilai rata-rata arahnya. Array itu himpunan ya, satu, dua, tiga, empat. Dan aku mau nyari berapa banyak yang di atas dari rata-rata. Kita butuh satu variabel, satu keranjang baru. Ini kita anggap sebagai keranjang jumlah rata-ratanya. Ini yang keranjang untuk jumlah di atas rata-rata. Nah, karena dia adalah keranjang baru, kita buatin variabel baru dong. Otomatis kita buat variabel count. Nah, karena dia awalnya mau disetting di nol, di kosong keranjangnya, kasih dia nol. Nah, sekarang kalau dia di atas rata-rata, dia bakal nambah satu. Masukin satu setiap dia nemu. Misalkan aku tulis ini R-nya 3, R-nya 2. Berarti yang masukin ada 2. Satu, 2. Rata-ratanya 2. Rata-rata ini misalkan. Nah, kita masukin adalah satu, satu. Total ada 2 nilai. Nah, itu fungsi dari count-nya. Hmm, beda ini sama itu apa? Iya, sintaks harus di luar kepala. Iya, jadi nggak perlu pakai len. Karena aku udah masukin jumlah in, jadi nggak perlu pakai len. Kak, kalau count itu jadi variabel y, kalau count itu jadi variabel y, kak, kita bisa kasih nama random, bisa bisa, bebas. Misalkan mau ganti nama pakai nama ini ku ya, nama my just friend. Jangan deh, nama apa aja, Noval. Bisa kok diganti makan nama variabel sendiri. Asal kalau diganti satu harus sama semua. Nah, gitu deh. Cara ngasih Python dalam satu malam gimana? Oke, aman. Cara ngasih Python dalam satu malam gimana? Cara nguasain Python sih, saran aku ya, kalian buka YouTube, buka di sini, klik code camp, Python. Nah, dia itu ada tutorial Python selama 4 jam. Cukup kok, satu malam kan. Cukup lah ya, 4 jam. Python for beginners. Terus lanjut lagi sini. Python in 4 hours, full course. Atau ini, Harvard CS 50. Python programming course, 15 jam. Sekarang jam 12. Di Indo berarti jam 4. 4 tambah 15. 29, 19. 19 dikurang, bentar. Dikurang 12. 7, jam 7 pagi. Bisa lah kalian nonton ini sampai jam 7 pagi. Bisa kan? Sampai selesai pokoknya. Kalian mau keluar boleh, nanti kalau enggak nggak apa. Kak, N sama RR-nya gimana Kak baru masuk? Ini gini, RR itu array ya. Jadi aku buat pakai bahasa Indo deh, pakai bahasa Indo. Ini himpunan, himpunan, ini jumlah data, jumlah data. Nah, jumlah data, ini jumlah data, ini aku ganti jadi himpunan. Nah, ini fungsi N sama itu ini, RRN sama array itu gini. Himpunan. Pokoknya kalau hal ini kalau kalian udah capek boleh leave, kalau enggak nggak apa. Cuma aku bakal bahas semuanya. Karena emang aku rasa kalian perlu buat belajar banyak tentang Python. Oke, walaupun aku belum jago-jago amat sih, aku masih pemula juga. Ada ntar aku upload di YouTube kok. Nonton itu dijamin kah? Kalau kalian nggak tidur pas nonton, jamin sih. Bentar, ada nanya di pribadi nih. Kak, mau nanya lagi, pemateri paling berat yang perlu dikejar apa ya kak di Python? Pahami sintaks sih kalau kata aku. Cara ngisi area sama ini gimana kak? Ngisi areanya pakai ini. Ini aku buat list map.
input split, ini juga sama int input. Nah, ini aku jumlah pakai int karena dia mau bikin, aku mau bikin bilangan bulat int. Nah, aku bakal inputin nilainya. Nah, yang kedua, dia ada himpunan. Dia ada. Kenapa kita pakai list? Karena list itu dia punya unik. Dia kalian ada, aduh, aku bingung juga sih. Aku nggak tahu apa yang kalian pelajarin bareng Kak Asnar. Pokoknya list itu adalah sebuah bagian himpunan di mana dia punya data terurut, ada urutannya. Kenapa kita pakai yang ada urutannya? Karena kita bisa indexing urutannya. Nah, maka pakai list. Di map ini apa? Map ini adalah cara kita bikin inputan itu jadi bisa variatif, bisa dibuat banyak nilai. Nah, habis itu int sama input. Ini kayak tadi lagi. Nah, split buat apa? Split buat misahin datanya. Awalnya kita input nilai itu, kalau misalnya kita input nilai kayak gini, dia bakal bikin tanpa spasi. Dia jadi satu-satu variabel, satu angka. Ini jadi gede ini angkanya. Nah, kalau kita mau misahin satu-satu, jadi 20, 15, dan lain-lain, itu perlu pakai split. Itu buat bagian yang ini. Kayak ada nah ini, Kak, buat typecast itu gimana ya, Kak, maksudnya? Sering beda-beda gitu. Typecast. Typecast tuh gimana maksudnya? Ntar aku bahas yang lain dulu ya. Kak, berarti input itu satu baris langsung masuk array ya? Iya, betul. Satu baris langsung masuk array. Jadi beda sama C++ ya. Kalau di C++, dia itu kan inputnya pakai for, int, i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, dan i++, input, in, array ke i, gitu ya. Kalau di Python dia lebih simple. Gini aja bang, gini doang. Kak, dalam line itu int atau string? Line itu buat array. Kalau si string line itu buat apa aja bisa deh. Line itu bisa buat string, bisa buat array. Ntar nggak ada library. Ntar masih mudah kok, basic Python kok, basic Python basic kok. Kalau baru login H-1 dianggap Python udah bisa, teori apa aja implementasi sebagai most of the all besok. Probabilitas. Probabilitas itu penting. Probabilitas kayak materi peluang, terus materi kombin dan sebagainya itu perlu dikuasain. Oke, Numpy terlalu berat nggak sih? Besok nggak boleh pakai library. eh oke, gimana? Paham nggak dari soalan tadi? Zoomnya ya, ntar paling maksimal ya paling nggak sampai jam 12 malam sih. Kayaknya gimana? Ada lagi? Oke, paham. Nice. Oke, dan chat pribadi nih. Kak misal mau ambil data input dua variabel, tapi sebaris gimana, Kak? Input dua variabel, dia tapi sebaris. Bisa. Kalau mau input sebaris tuh aku lupa caranya. Misal aku punya A sama B nih. A sama B-nya kita definisikan dulu. Habis itu, kalau nggak salah tuh gini ya. Bentar. Aku pun lupa. Cara input bareng A sama B di Python dalam satu baris. Nah, aku lupa. Input barengnya gini. Nah, gini. Input A dan B pakai split. Nah, ini buat masukin barengnya. Oke, nah gitu. Kita belum nyoba ya. Belum ada yang mau coba. Maksudnya pas dia ngechat lagi pribadi, maksudnya pas submit itu masih ada type case 1 sampai 5. Itu maksudnya apa, Kak? Oke, ntar ke bakal bahas. Belajar Python pakai SKS besok langsung burn out. Ini sih aku saranin ya. Ini kalau kalian nonton ini, aku yakin dijamin kalian bakal tidur besok pagi. Hmm. Masih ada waktu kan? Sekarang jam 8 ya. Jam 6. Jam 4. Di Indo jam berapa sih? Jam 4 ya? Iya. Cukup lah jam 4 sampai jam 9 pagi besok. Tapi itu kan bisa Kak. Nggak perlu nanti tinggal. Bisa, bisa. Bisa pakai LAN juga. Bisa pakai LAN, bisa pakai N ya. Cuma aku lebih enak pakai ini. Aku lebih enak ngulik sih. Ngulik dari awal datanya. Nah, karena biar lebih paham, biar lebih dipahami. Kalau aku langsung pakai LAN, mungkin sampai mulai kalian ada yang masih belum paham sama LAN, sama apa. Maka aku buat dari basicnya. Gitu. Oke, kalau aman kita bakal lanjut ya. Aduh, bentar, mataku ngantuk. Oke, jadi aku lagi di Rusia, guys. Lanjut, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ah, Oke, kalau udah paham, kita bakal naik ke soal turnamen robot sederhana. Nah, loading, loading. Kayaknya aku matiin aja deh layarnya. Kameranya, bentar. Soalnya ini lemot juga. Bentar, aku cek dulu VPN-nya. Eh, wait.
Ganti negara lagi deh, ganti negara apa? Finland. Bentar. Oke, lemot juga. Oke, lemot semua ternyata. Benar-benar ya. Nah, di sini. Sebuah turnamen robot mengadakan pertandingan sebanyak N kali. Di mana setiap pertandingan itu menghasilkan 6 pemain yang mendapatkan poin. Setiap kemenangan dan memberikan satu poin kepada pemain tersebut. Pemain dengan poin diberikan daftar pemenang dari seluruh pertandingan. Tentukan pemain dengan poin terbanyak materi, jumlah pemain poin tersebut dan juga urutan rankingnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau kita punya pemain dengan poin yang sama, berapa urutan bilangan urutan secara urutkan aku salah baca, urutkan berdasarkan nama secara alfabetis. Dari sini input formatnya adalah n, yaitu jumlah pertandingan, dan juga n baris berikutnya yang isi jumlah pemain yang bakal main pertandingan. Setiap pemain bakal terdiri dari huruf kecil A sampai Z. Oke, dan formatnya gini, baris berikutnya ranking pemainnya, nama pemain, nama underscore pemain, poin. Oke, nama pemain, poin. Nah, setiap pemain satu baris outputnya. Aku salah baca. Nah, constraint-nya ini dulu ya. Ini dulu. Panjang namanya segini. Kemudian baris pertamanya gini. Oke, langsung aja ke bahas ya. Jadi di soal yang ini, bentar. Aku buat dulu n ya. Jadi kayak tadi kita buat n lagi. N sama dengan int input. Lupa kurung. Nah, input. Nah, tutup. Nah, habis buatin n ya. Karena dibilang dia jumlah pemain harus sebanyak n. Berarti kita harus buatin pakai looping normal. Kita nggak pakai array lagi, nggak pakai array luar lagi. Kita buatnya gini aja. Sekarang aku bakal buatin dulu ini ya, bentar. Kita diminta buat masukin peringkat. Nah, kita buat dulu peringkatnya. Bentar. Aduh, ada yang nelfon. Bentar, bentar, bentar. Bentar, guys. Oke, lanjut guys. Tadi ada yang nelfon, sorry sorry, ke distract dikit. Tadi abis dari int input, kita bakal buatin dulu satu sampai mana tadi? Sampai kita buatin dulu ini ya. Kita kan ada di sini dibilang pemain sama poin, poin. Kayak contoh gini, 8 pemain bakal masuk. Kita ada poin Andi 3, poin Budi 2, poin Citra 2, poin Doni 1. Nah, kita buatin dulu di sini. Setelah kita buatin input nilai n ya, aku bakal masukin nilai ini. Buatin satu variabel kosong. Variabel kosong untuk input ini total nilainya, skornya. Kita buatin dulu sini ya, skor awalnya kosong. Ini apa? Ini adalah tuple. Ini adalah tuple. Tuple adalah bentuk data yang hmm, ini dia tuh tidak bisa diubah atau ya nggak bisa diubah pokoknya. Nah, tuple. Habis itu kita bakal buatin, kita kan tadi bilang bakal inputin nilai nama pemain sebanyak n. Bakal pakai for. Nah, for di sini kita buatin dia nggak usah pakai apa-apa, pakai underscore aja. In range n.
Jadi bedanya inline sama in itu apa? Kalau tadi kita pakai in itu karena kita pakai array, looping sebanyak yang di dalam array. Kalau sekarang kita looping sebanyak nilai. Nah, kalau nilai itu berarti kan dari nilai awal sampai nilai mentok di end. Atau kalau di C++, ya itu lebih kayak for yang ini. Yang tadi sama dengan nol i lebih kecil daripada n dan i plus plus gitu. Nah, kalau yang pakai for i langsung, itu kayak kita indexing langsung di arraynya. Kayak for auto kalau di C++. Nah, kita bakal buatin dulu variabel namanya. Namanya, kita bakal buatin variabel baru sebagai nama. Nama ini adalah sebuah input dari stringnya. Input, oh ya, kalau misalkan dia mau input bagian nama atau string, kita perlu pakai strip sini. Nah, strip. Jadi dia ngebatasin nilainya. Oke. Nah, setiap bagian dia bakal dibatasin pakai strip. Jadi ada strip, ada split. Split itu buat masukin array, kalau strip buat strip vektornya, strip. Nah, sekarang kita buatin skornya, kita bakal nambah. Oke. Skor ke pemain itu bakal didefinisikan sebanyak skor yang didapatkan. Skor dot get dalam kurung. Nah, ini get itu buat manggilin ya. Key itu kata kunci. Kata kunci kita adalah di nama pemain dan juga spasi adalah poinnya, awal di nol. Dan ini bakal bertambah setiap dia nambah nama pemainnya. Nah, keluar dari situ kita bakal buatin rankingnya. Kita bakal buat variable ranking. Rankingnya itu dia bakal kita urutkan langsung. Urutkan tuh ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kita mengurutin bilangan, kita ada yang namanya sorted. Nah, jadi kenapa dia di sorting dulu? Karena keluarnya urutan dia dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, kita sorting dia, ranking sorted dari nilai apa yang kita sort. Kita bahas ulang, sorted. Nah, ada iterable, key sama reverse. Sorted. Nah, berarti kita buatin iterable-nya. Iterable-nya berarti ada di angka bentar, iterable, key sama reverse. Kita bisa ini ya. Jadi kalau kita sorting kayak gini, yang wajib itu adalah key-nya aja. Iterable sama reverse-nya nggak usah. Maka kita buat satu biji aja sini. Kita buatin dia adalah score dot items. Gini. Nah, items. Udah gini doang, tutup kurung. Nah, itu buat bagian rankingnya. Habis itu, kita bakal keluar dari item ini. Sekarang, oh bentar. Aku buat ulang, kayaknya aku ada yang salah deh. Sorry. Aku ngeblank. eh wait. Oh gini. Ya, score item dikasih tanda koma. Ini kita buatin key-nya aja. Key-nya, kita buatin dia pakai fungsi lambda. Lambda ini adalah fungsi sementara ya. X. Dimana X ini bakal dibuatin dia dari rentang gini. Min X ke satu sampai sampai dia tuh bakal mencapai X ke nol. Nah, tek. Nah, ini bagian reverse-nya sama key-nya. Langsung. Dari sini kita bakal buatin print. Ntar aku bakal jelasin ya. Sabar. Ranking ke nol sama nol. Nah, dan juga kita bakal buatin ranking ke nol sama satu. Nah, tutup. Sekarang kita bakal buatin buat input namanya. For di sini eh nama pemain, nama dan juga kita bakal buatin poinnya. Oke, in ranking. Tutup, kita buatin ya print nama sama poin. Udah deh, gini doang kodenya. Pendek. Kalau kita coba running dia, run code. Nah, dia bakal sesuai dengan apa yang diminta. Oke. Nah, kira-kira gimana? Ada yang paham nggak sama yang aku tulisin di sini? Ini lebih kompleks ya daripada yang tadi ya. Ada fungsi lambda. Kenapa score getnya nambah satu, Kak? Karena setiap dia masuk ke nama pemain yang sama, dia bakal nambah. Kayak algoritmanya gini. Pertama, kita ketemu Andi. Oke. Andi kita taruh di kolomnya sendiri. Andi. Awalnya Andinya nol. Awalnya nggak ada Andi. Terus dia nama Andi jadi satu. Andi satu. Terus masuk lagi Andi yang ini. Andi kedua. Dia nambah lagi poinnya jadi dua. Dia atau satu ditambah satu. Tambah lagi Andi yang bawah. Andi yang bawah. Poinnya tiga. Satu lagi. Nah gitu. Kenapa dia ada plus satunya? Karena dia bakal menambah kalau dia ketemu Andi lagi. Dan juga sama kalau Budi. Budi ketemu Budi bakal nambah Budinya. Gitu. Gimana?
Ada yang mau tanya dulu sama soal nomor tiga ini? Hmm. Bentar aku bukain dulu. Ada yang nanya, gunanya lambda apa bang? Oke, ntar gue bahas. Itu print ranking 00 sama 1 maksudnya apa? Oke, ntar gue bahas. Terus tipe apa? Oke. Bentar. Oke, kumpulin dulu pertanyaannya. Bentar, ibuku ngechat soalnya. Bentar. Oke, ntar aku bahas dulu ya. Jadi tadi aku ada yang nanya di sini, banyak yang nanya ya. Kita bahas langsung. Pertama dari yang direct dulu. Kak, maaf, masih kurang paham fungsi lambda itu apa? Oke, jadi lambda di Python itu apa? Lambda di Python adalah sebuah fungsi sementara. Jadi itu tuh kayak ini. Aku buatin ini mana gambarnya gini. Aku buatin dulu versi gambarnya. Jadi kenapa kita mesti pakai lambda? Karena gini. Hmm, jadi hmm, lambda itu adalah sebuah fungsi tanpa nama. Dia fungsi sementara. Fungsi sementara. Fungsi kecil ya, fungsi kecil. Gitu. Di mana fungsi ini dia hanya terdiri dari satu baris doang, fungsi lambda. Sebaris aja, sebaris ini aja. Jadi lambda ini apa? Lambda ini adalah tugasnya buat bikin fungsi doang, fungsi tanpa namanya. Dan kenapa di sini ada key lambda? Nah, key ini adalah kita bakal tentuin, buat tentuin nilai mana yang bakal dipakai buat bandingin nilai-nilainya. Nah, di sini ada x1 sama x0. Min x1 sama 0 misalkan. X1 kita bakal buatin kayak gini. Aku buatin deh, aku buat di luar sini. Buatin dulu di luar. Bentar, aku buatin dulu di sini aja. Misal aku buatin sini ada satu variabel angka. Aku setting angkanya itu di rentang 1, 2, 3, 4, 5. Jangan deh, Kak. Ini kita buat dulu yang dari nggak urutan 5, 2, 8 sama 1. Nah, ini buat angkanya. Nah, dari sini aku bakal buatin. Sekarang aku buatin coba hasil yang sekarang yang sama. Hasilnya kita bakal sorting bagian angka sama key lambda. Nah, sekarang key lambdanya kita bakal pasangin x titik 2x. Nah, ini aku buatin dulu. Aku buatin dulu ini. Aku bakal print bagian hasilnya. Nah, kita bakal coba buat di mana ya, biar nggak ke detect di bentar PyCharm. Oke, ini PyCharm. Jadi kalau kalian punya aplikasi PyCharm kan bisa ngoding di sini. Bentar aku buatin variable baru. Eh, lupa dikasih tipe data. Oh, udah. Nah, kita bakal coba sampai running yang ini. Nah, dia bakal keluar 1258. Jadi tugas dari Lambda ini apa? Dari Lambda ini adalah buat kasih ruangannya, ruangnya. Jadi tugas yang dari Lambda itu adalah gini. eh Dia ada fungsi ibarat kayak for. Di sini dia bakal bandingin. Ini aku hapus ya yang merahnya. Nah, gini. Dia tuh ibarat kayak dia bakal ngeurutin angka ini. Oke, diurutin angkanya. Nah, di key lambda ini adalah patokannya. Patokannya kayak misalkan yang kita bakal bandingin, kita bakal masukin ke dalam nilainya. Kita masukin angka 5 ke dalam fungsi X ini. Misalkan 5 masuk ke X. Nah, 5 jadi X nih. 5 jadi X. Nah, ini kita bakal geser ke X berikutnya. Nah, nanti bakal masuk angka 2. Angka 2 masuk ke dalam X baru. Nanti bakal dibandingin. Lambda X titik 2X. Dia bakal bandingin nilai X-nya. Nilai 5 sama 2 bakal dibandingin. Lebih kecil mana? Karena lebih kecil 2, kita bakal keluarin 2-nya di depan. 2, 5. Itu fungsi lambda. Dia buat bandingin nilai X-nya. Jadi lambda itu adalah fungsi sementara. Fungsi tanpa nama, ibaratnya. Nah, kalau kalian mau bahas yang lebih kompleksnya, jangan pakai bahasa Inggris. Apa itu
lambda di Python. Nah, fungsi bisa nama dia dalam satu baris kode. Dia menerima argumen, tapi dia hanya boleh punya satu ekspresi doang. Nah, udah aku bilang, dia itu sama kayak fungsi def, cuman dia cuman satu baris doang. Nah, ini contohnya. Dia buat map, sort, atau filter. Itu deh fungsi lambda. Jadi kira-kira gimana? Paham nggak sama definisi fungsi lambda? Apa guna lambda? Nah, ini biar kalian lebih paham pada kode ini. Nah, ini bakal aku takut salah jelasin ya. Nah, gini. Nah, dia tuh nggak ngubah apa-apa. Dia cuman biar bikin data terurut doang. Jadi bakal diambil elemennya dan bakal dibalikin. Kayak tadi yang aku gambarin. 5 jadi X dan dia bakal geser ke posisi kanan. Masuk yang kedua. 2 jadi X, dia bakal bandingin X-nya. Oke, aku bakal buka dulu chatnya. Fungsi def itu digunain kalau dia diminta dalam bentuk function. Kalau bukan dalam bentuk function, dia nggak usah dipakai defnya. Iya, pembanding doang. Aku bahas dari atas ya. Tadi tuh yang bilang ini mana ya? Mana ya? Sama mana tadi? Oh, ini print ranking 0 sama 01 itu apa? Jadi 0001 itu apa? Di 00 dan 01 itu apa? Bentar. Terus ada bilang strip itu apa? Oke. Nah, tadi yang Rasian. Yang Rasian gimana gimana? Wait, aku hapus dulu ya. Coretannya. Bentar. Let's- Hmm, hmm, hmm. Ah, Nah, jadi bagian di ranking ini, ranking 0 sama ranking 01 itu apa? Di sini. Di ranking ini, dia punya bentuk kayak ibaratnya kayak array dua dimensinya. Eh, di sini kayak gini. Dalam ranking itu dia punya dua data. Pertama, skornya, kedua namanya. Nah, di sini ranking gini, basicnya gini. Kemarin awalnya dia tuh punya urutan gini. Jadi kan kalau hasil sorting kita sortingnya itu kan tadi gini. Awalnya kita data belum turut nih. Data kita belum turut awalnya. Belum jadi gini. Data kita belum jadi yang kayak gini. Nah, data kita belum jadi ini. Data kita tuh masih random, masih acak. Nah, si bagian ranking ini dia bakal jadi bagian awal ini buat ranking. Ini untuk bagian nama. Bagian kedua buat bagian poinnya. Nah, ini. Jadi ini adalah fungsi dari si rankingnya. Jadi tugas dari ranking itu adalah buat bagian ngeluarin ini ya 00 dan 01. Itu adalah bagian angka paling atasnya gini. Nah, dia keluar angka Andi dulu. Andi sama 3 dulu yang keluar. Nah, dia yang paling tertingginya gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham boleh tanya aja. Aku agak bingung juga sih jelasinnya. Bentar, aku sambil cari penjelasan lain. eh jadi gitu ya. Jadi pertama gini, kalau misalnya kita ngambil ranking satu biji aja, ranking nol, itu dia bakal jadi gini. Dia bakal ngambil data Andi yang ketiga ini. Dia bakal ngambil Andi yang ketiga. Oke. Nah, berikutnya, sekarang kita bakal ambil dari indexing awal. Ini indeksnya. Aku bakal buatin kayak tabel. Spasi, 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 spasi. Ini indeks misalkan. Indeks tuh indeks. Indeksnya. Ini indexing ke satu, nol. Ini indexing ke satu. Ini indexing ke dua. Ini indexing ke tiga. Dan ini keempat. Nah, jadi kalau kita buatin dia ranking nol nol, berarti dia bakal mulai dari indexing ke nol. Nah, dan kalau dia indexing ke satu, dia bakal bandingin sama bagian berikutnya, bagian sebelahnya. Kayak dia ngeluarin Andi pertama sama Andi kedua gitu. Nah, keluar dia. Gitu, itu tujuan dari print ranking sama ranking ini. Gimana paham nggak?
Jadi tujuan dari si ranking ini adalah apa? Tujuan dari dia adalah untuk keluarin nama pemain satu dan poinnya. Gitu deh. Gimana? Hmm, ada mau tanya lagi nggak dari yang ini? Ya, pembanding itu ya. Oh ada yang lawak. eh jadi gini. Pertama, dia keluar elemen ke nol. Andi 3. Bagian nama, dia keluar baris berikutnya. Andi, Budi, Citra, Doni. Jadi kenapa Andinya double? Karena Andi dikeluarin duluan di bagian ranking ini. Karena dia minta outputnya pertama adalah pemain dengan skor tertinggi. Dan baris berikutnya adalah total pemainnya. Maka Andi itu double. Nah, ngeluarin Andi double adalah ngeluarin indeks paling ke awal. Gitu. Gimana? Paham nggak? Kalau fungsi sort tapi nggak boleh pakai lambda bisa kah? Yang gue tahu sih bisa sih. Aku lupa ya. Nah, bisa. Bisa dia bisa, tapi dia bisa dia tanpa lambda. Dia lambda itu tugasnya buat ngebagian ini doang. Ngebikin dia biar lebih terurut. Kayak gini. Dimulai dari x ke 1 dan juga x ke 0. Ini bagian kayak reverse-nya. Kayak bagian reverse-nya. Ya kan di sorting tuh ada pertama dia adalah iterasi. Kedua adalah key. Keempat, ketiga adalah reverse. Ini buat bagian reverse-nya. Nah, yang ini kenapa dia pakai strip? Tadi ada yang nanya, kenapa dia pakai strip? Karena strip itu buat bikin bentuk karakter. Strip di sini fungsinya sama dengan apa tadi kalau yang di array aku lupa split, split. Nah, gitu. Ini ini isinya. Strip itu buat fungsinya sama kayak split. Kalau kamu ikut dari awal, kamu pasti tahu apa itu split. Split itu buat bikin misahin angka-angka. Itu bagian-bagiannya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya dulu dari soal yang ini? Gimana guys? Kalau masih bingung boleh tanya aja. Ya, gimana? Boleh, boleh. Tanya aja. Ah, kalau data kan ada baris 2 sama 2. Terus? Oh, nomor satu. Yang mana, yang mana? Yang mana? Data ada 1 sama 2. Bentar. Aku belum dapat data yang mana. Kalau data kan ada baris 1 dan 2. Yang bagian di input. Oke. Itu sama sama satu. Kayak yang simak langsung otomatis 2. Oh, buat soal. Gini. Nih. Pertama dia N. Kedua adalah nilai N-nya. Oh, iya. Jadi kalau dia nggak, sebenarnya bukan baris sih. Sebenarnya selagi n udah diisi, terus kalian masukin nilai baru, itu udah pasti masuk ke barisan berikutnya ke dalam si mapnya. Jadi walaupun kalian masukin yang nggak sederet, gini deh. Misalnya aku bakal coba test case custom output. Aku copy ini, tapi aku nggak misahin bagian awalnya. Nah, aku bakal coba running dia. Dia bakal kebaca juga. Bentar. Oh iya benar, dia harus baris. Aku baru nggak. Ini bukan C++. Kalau C++ iya, kalau Python dia nggak. Kalau Python dia harus dipisahin. Nah, baru dia bisa. Kalau C++ dia bisa. Aku lupa. Kalau C++ tuh dia bisa tanpa dia bisa di ini langsung sebaris. Cuma kalau Python dia nggak bisa.
Itu ya betul-betul. Dia buat misalin. Ya, harus urutan. Masukin ini harus urutan. Itu dia. Oke, ini kodenya aku bakal kalian bisa lihat ini ya. Ntar di peringkatnya ntar bakal kalian lihat. Bentar, enggak deh nggak bisa kalian lihat. Ntar kodenya aku bakal bagiin di kolom chat aja. Bentar. Nah ini kodenya. Oke, kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Udah pada banyak yang keluar. Aduh, sorry guys kalau aku ngajarin nggak jelas. Cuman, kok belum selesai? Belum aku solving ternyata. Bentar, aku belum solve. Submit dulu. Gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak dari soal tadi? Hmm. Oh, masih sekolah. Oh, sorry sorry kalau jam sekolah. Nah, kelar semua dia. Congratulations. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya. Robot energi maksimum. Ini kita mainan graf sekarang. Belum yang belum graf. Ini masih make di kita baca dulu soalnya. Sebuah robot eksplorasi memiliki baterai yang dapat digunakan buat menjelajahi sepanjang n titik. Setiap titik memiliki nilai energi. Nilai positif berarti dia bakal dapat energi dan nilai negatif bakal kehilangan energi. Robot harus memilih segmen perjalanan yang urutan dengan panjang tepat ke titik. Tentukan jumlah energi maksimum yang bisa dapat robot, posisi awal dan akhir segmen tersebut. Dan jika terdapat ada segmen dengan energi maksimum yang sama, bakal pilih dengan posisi awal terkecil. Ini masuk ke graf sederhana ya. Baris pertama ada N sama K. N adalah jumlah perjalanan dan K adalah panjang segmennya. Baris kedua adalah energinya. Oke. Oh, oke. Wow, keren keren. Asrama pasti Kak. Lanjut. Outputnya adalah tiga nilai: maksimum, posisi awal, posisi akhir. Dan posisi pakai indeks min satu satu base. Indeks satu di awalnya. Kayak gini contohnya. eh Kita punya nilai ada 83, 25, min 18, min 3, 46, sama min 5. Pertama gini. Semua kemungkinan segmen dengan panjang 3 itu bakal jadi gini. 1 sampai 3 ada 2. Min 2 tambah 5 kurang 2 dapat 2. Kemudian 2 min 4, 2 sampai 4 dia ada 5 tambah 1 tambah 8. Maksudnya gini ya. 1 sampai 3 tuh ini. 1 2 3 angka awal. Terus dia ngambil angka tengah. Habis itu angka ini. Habis itu angka ini. Habis itu angka ini. Habis itu angka ini. Nah gitu. Sampai akhir. Di mana dia bakal ambil energi terbesar. Terbesar ada di 12. Terus di posisi 12 itu ada di posisi di 2 sampai 4. Maka keluar 12 4. Itu cara kerjanya. Kalian ada gambaran nggak buat kode ini? Kira-kira bakal gimana? Gimana ada gambaran dari kalian? Kayak aku gambar nggak sih caranya gimana? Atau gimana? Ini deh. Jadi nggak ada gambaran. Dia makanya ini sliding window. Sliding window. Jadi kita ambil dari contoh yang tadi. Ibarat gini. Pertama kita ambil tiga bagian awal. Kita simpan dari satu variabel. Terus kita geser ke tiga, tiga, tiga kedua, P2. Terus geser ke tiga ketiga, P3, dan seterusnya. Nah, habis itu baru kita bandingin. Bagian mana yang paling besar? Maksimum dari V-nya. Nah, nanti kita bakal gituin. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kita bakal pakai yang namanya sliding window. Sliding window adalah salah satu bagian dari materi. Susah ini materi ya. Kalau buat pemula kayaknya agak keberatan. Cuman sliding window ini materi yang cukup kompleks ya. Aku masukin ini sengaja. Ini makin susah soalnya. Nah, caranya pertama gini. Kita diminta buat masukin dua variabel, N sama K. N adalah baris jumlah perjalanan, dan K adalah nilai segmennya. Nah, sekarang kita bakal buatin N sama K. Nah, kita buat sebaris aja ya. Ini aku bakal coba contohin kalau dia bikin sebaris inputan buat dua variabel. Map, int, input, dot split. Nah, ini ya.
Kak, aku ngirim foto. Itu error ya? Operasi plus saja tapi pakai input. Bentar, aku nggak bisa ngeliat. Oh, ini di luar. Print X plus ya? Oh, ini nggak bisa dia. Error kan? Dia error di bagian mana? Mana errornya? Oh, ini dua doang ya isinya. Oke, dia error karena dia nggak diinin dulu nilainya. Kan aku buat nih, INTX map, INT input split, INT-nya bukan dikurungin, INT-nya diginiin. Koma aja. Nah, baru dia kebaca. Nah, di sini tutup. Kita buatin satu variabel buat input nilai arraynya. Ini kalau kita mau bikin dia sini ya. Kalau ini cara kita input gini. Cara input dua variabel dalam satu baris. Nah, ini pakai map, int, input, split, dan lain-lain. Kedua, kita buatin arraynya. Array lagi, kita pakai list aja arraynya, biar lebih enak. List dalam kurung, map dalam kurung, int, dan juga input. Nah, kayak tadi lagi, split lagi. Tutup, tutup, tutup. Nah, keluar di sini, kita bakal buatin. Di sini materi-materi ini kita anggap robot gimana ya? Kalau materinya sliding window, coba buat aku jelasinnya pakai gini aja deh. Oh, gini. Posisi robot. Aku setting dia di sini. Jumlah dari total array ke K gitu. Dia bakal ngambil tiga nilai pertama. Jadi ini adalah apa? Ini kalau kalian mau ngambil array jumlah array kesekian, kan bisa pakai ini. Misal K-nya adalah 3. Jadi bakal ngitung jumlah array 3. Kalau K-nya 2, dia mengambil dua array gitu. Nah, kalau kita pakai K, dia bakal jadi K. Nah, ini buat posisi robotnya. Nah, kemudian kita bakal cari maksimum robot, maksimum penjumlahan ya. Kita bakal setting dia di posisi robot tadi. Nah, dari sini aku bakal buatin indexing awalnya. Pertama, kalau kita tadi aku buatin ada V1, V2, V3 sampai seterusnya. Kita berarti pakai indexing titik mula, titik awal. Start kita buat di 0 awalnya. Nah, dari sini aku bakal buatin looping sebanyak K sama N. For I in range. Nggak usah pakai kurung, aku kurungnya. For I in range. Aku bakal buatin dia K sama N. Oke. Nah, di sini aku bakal buatin cara pakainya adalah posisi robot bakal selalu ditambah dengan nilai arraynya. Array ke I dikurang dengan array dan ke I sebelumnya. Array ke I min K. Nah, kenapa dikurang array ke I min K? Karena K-nya adalah posisi yang dia mau. Dia bakal dikurangin sama tiga posisi awal tadi. Jadi gini, kalau kita udah ngambil posisi tiga awal ini, kita bakal ganti dia dengan nilai tiga awal tiga berikutnya. 5 1 8. Kenapa dikurang dengan dikurang A min K tadi? Karena dia ngurangin sama tiga titik awal tadi yang ini. Nah, kita kurangin sama angka 2, dikurang sama min 2-nya. Nah, baru deh dapat nilainya. Nah, habis itu dari sini kita geser ke kanan. Di sini, setelah kita masukin bagian ini, kita bakal enter ke bawah dan kita bakal buatin perbandingan. Jika posisi robot kita di atas dari total maksimum sumnya, penjumlah maksimumnya, maka dia bakal ngapain? Maka dia bakal buat maksimum sum. Nah, dia bakal diganti dengan nilai posisi robotnya. Nah, gitu. Nah, habis itu baru dia bakal buat titik awalnya naik. Startnya sama dengan I min K plus 1. Dia bakal digeser ke kanan. Nah, habis itu udah tutup, tutup. Kita bakal print total nilainya. Maksimum sum dengan nilai startnya tambah 1. Dan start tambah K. Nah, udah deh, nanti bakal dapat nilainya. Nah, ini buat nilainya. Habis itu kita bakal coba running dia dari soal ini. Run code. Nah, sampel tesnya udah. Simple kodenya. Gimana? Paham nggak dari kode yang ini? Oke. Oke, congratulations. Gimana? Ada yang mau tanya dulu dari kode soal yang ini?
Hmm, bedanya range sama range KN adalah apa? Ini kita ngecek dua indeks ya. Kita ngecek dua indexing, yaitu indexing ke K sama indexing ke N. Dia ngecek dua-duanya gitu. Dia kayak matriks dua dimensi gitu. N sama K itu apa Kak? Ini yang di soalnya. Woi, N itu apa? N adalah titik perjalanan ke arah panjang yang bakal dipilih. Nah, gitu dia. Baca Python dari awal bagusnya dari mana, Bang? Jadi udah aku bilang. Di sini 15 jam. Enggak. Sebenarnya belajar Python tuh kalian bisa belajar dari YouTube. Enaknya YouTube sih. Kan belajar basicnya aja. Ini boleh nih 15 jam kalau kalian punya waktu sampai jam 2 besok atau 8 jam boleh nih sementara sedikit. Ini 17 jam malah. Oke, ini nggak usah. Nah, pokoknya bahas di YouTube banyak sih materi-materi Python karena Python itu basic programming yang banyak yang bisa. Jadi mereka pada bikin video banyak. Oh, sakit. Oh, bentar. Fungsi map itu apa Kak tugasnya? Jadi gini, wait. Fungsi map itu tugasnya adalah untuk menginputkan himpunan. Kayak map itu, kita kan punya fungsi list tadi kan. Atau gini, map tuh buat kita input lebih lebih dari satu. Input kita kalau misalnya lebih dari satu angka, kita mesti pakai map. Mau dia array, mau dia bilangan bulat. Kalau misalnya tadi kan ada n sama k nih. Kenapa dia pakai map? Karena dia ada dua nilai yang kita inputin. Buat misahin ya, map. Kayak kalian punya map buat nyimpan folder kalian. Nah, map tuh kayak keranjang gitu, keranjang. Keranjang satu, keranjang dua. Nah, jadi dia bakal setiap spasi dia bakal dipisahin pakai keranjang keranjang baru gitu. Itu fungsi dari map. Gitu kalau diubah ke bahasa manusianya. Oke, ada yang chat lagi pribadi. Rekamannya bakal dikirim jam berapa? Nanti selesai Zoom bakal kirim deh. Paling kita Zoom sampai jam 6 ya Zoomnya. Oke. Kak, array titik dua kali itu apa Kak? Era ini adalah buat ini. Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Ini dia. Nah, ini tuh buat apa? Ini gini. Misalnya kita punya array ini. Misalnya kita punya array 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan aku buatin dia sum array ke 2. Nah, berarti dia bakal jumlahin dua nilai doang. 1, 2. Nah, dia bakal ambil dua nilai ini. Maka hasilnya bakal jadi 3. Atau sama dengan 1 plus 2. Nah, kalau dia ganti jadi 3. Tambah 3. Plus 2 plus 3. Kalau dia full jadi 4. Tambah 4 semua nilainya. Plus 4. Nah, gini. Kenapa dia pakai ini tugasnya gini? Ini tuh buat batasnya. Batasnya ambil 4 angka. Atau 2 angka. Atau 3 angka. Bebas. Nah, kalau dia ngambil min 1. Berarti dari belakang dia. Gitu. Oke gitu dia konteksnya. Oke, gimana? Buat bagian ini paham? eh oke, thank you. Wih, nah langsung cliff. Indeksnya nggak kena N satu Kak. Enggak. Indeksnya aku pasang di N awalnya. Habis itu baru aku buatin dia nih sebanyak N. Oke. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ya. Soal berikutnya. Makin sepi sebenarnya. Makin berkurang 50 orang. Tadi 80. Kalau misalnya mengusung 2, 3, 4, dia bisa nilai tengah kayak titik 21 terus sampai titik 2 kanan ini. Bentar, batas rendah 1, titik 2, 2 misalkan 3 misalkan gini. Nah, 1, titik 2, 3. Sehingga tuh gini ya kalau mau zoomnya kalau mau ngambil nilai tengahnya misalkan 2 sama 3 gitu. Nah,
Itu, kalau sirkuit dia dua angka. Kalau buat dia inputin dua dari rentang, bagian rentang, nggak dari awal. Nah, next, lanjut ke yang ini. Rute perjalanan Naval dan lainnya. Naval dan Helen sedang mengikuti sebuah proyek teknologi. Mereka harus mengirimkan data dari satu gedung ke gedung lain dalam sebuah kampus. Kampus tersebut memiliki N gedung yang terhubung dengan M jalur, yang dimana setiap jalur ini punya biaya dan waktu tempuh tertentu. Karena kondisi jalan berbeda-beda, beberapa jalur punya waktu tempuh yang lebih lama. Novel mau tahu berapa banyak waktu minimum yang bisa diperlukan buat ngirim data dari awal gedung ke gedung tujuan. Nah, kalau dia nggak ada, bakal kasih min satu. Ini nilainya. Nah, ini output inputnya. Nah, di sini kita bakal masuk ke materi graf. Kalian udah belajar materi graf belum? Graf belum sebelumnya? Graf, graf, graf. Helin, ada teman aku. Udah ya. Oh, belum. Oke, jadi ini aku buat soal random ya. Jangan kalian nyebar soalnya. Makanya jangan sampai dia tahu. Pokoknya bahaya. Oke, jadi kami berdua lagi teman-teman. Ah, tim belajar akademi dari mana, Kak? Ada di YouTube-nya. Kan buka YouTube aja deh. Nah, YouTube belajar akademi itu dia udah upload. Aku udah upload banyak semua materi pelatihan kemarin. Iya, ini. Dan aku, oh ntar aku bakal bagiin deh. Aku bakal bagiin folder rekamannya. Folder rekaman, folder materi. Bentar ya. Nih, folder pelatihan AI. Nah, ini. Aku udah upload banyak. Pokoknya kalian yang nggak ikut kemarin, kayaknya kurang dapet informasi ya kemarin. Jadi nggak apa-apa deh. Ini linknya. Temen, itu teman aku ya. Helen tuh kami temenan. Cuman ada problem. Lagi asing sekarang. Cuma nggak tahu ya. Ntar bakal balik lagi kayaknya. Harusnya. Harusnya balik lagi sih. Oke, lanjut. Kami lagi ngirim dia nanya waktu minimum. Aku langsung bahas aja dari gambar grafnya ya. Jadi dari materi graf ada nama heap. Heap key ini untuk apa? Heap key ini untuk bentuk grafnya. Jadi kenapa dia pakai import heap key? Karena dia mau bikin importnya itu pakai heap. Heap. Heap itu apa? Heap itu adalah bagian dari materi graf. Jadi kalau kalian belum belajar materi graf, ini kayaknya nggak bakal keluar di OSN AI. Cuman ini sebagai contoh ini aja, contoh soal materi graf. Di mana heap key itu buat bikin ini. Apa sih namanya? Dia pakai algoritma Dijkstra dia. Dia pakai algoritma Dijkstra. Bentar, bentar. Aku jadi salting. Oke, Hipki. Jadi gini, kalau materi graf itu ada yang namanya import Hipki. Dia buat bikin ini ya. Python tuh dia buat kayak apa ya? Istilah tuh aku lupa kalau di Python. Kalau di C++ itu dia lebih kayak include-nya. Karena dia Python nggak otomatis masukin ke graf, dia mesti pakai Hipki. Nah, Hipki ini buat bikin key. Ntar aku ingat. Key itu berawal dari kata Q. Oh, oke. Jadi ini tuh buat ini. Jadi kalian uh, dari materi graf ada dua materi sederhana. Ada materi graf yang bagian Q. Q itu antrian ya. Ada yang bagian stack. Q adalah sebuah kasus di mana dia itu urut antrian. Dia punya studi kasus yang di mana antrian tuh yang pertama masuk, yang pertama keluar. Kalau di stack, dia kayak kalian numpuk numpuk kartu, yang kalian ambil pertama yang paling atas. Nah, last in, first out. Nah, itu buat materinya. Nah, heap key ini adalah bagian dari ini, pembuatan dari priority key. Ini agak berat materinya buat yang belum belajar CP. Sorry, aku masukin materi susah. Karena buat aku cari tahu sejauh mana pemahamannya. Jadi di kasus ini, tugas kita tuh bakal make gini. Kan nggak ada pakai AI kan ngerjain ini. Dia itu kayak kita bakal make mana di algoritma Dijkstra. Dijkstra adalah sebuah algoritma buat bikin graf kayak gini. Misalnya kita punya graf satu, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya aku bakal pakai graf berbobot. Ini 3, ini satu, ini 2, ini satu, ini 4, ini 5. Nah, kalau pakai Dijkstra, langkah pertama adalah dia bakal menelusurin setiap jalur. Dia mulai dari sini misalkan. Dia mau ke titik bawah. Langkah dia adalah pertama jalan dulu dari sini, cari tetangga yang paling kecil, yaitu yang ini.
Dari tetangga paling kecil ini, dia bakal nyari tetangga paling kecil. Antara di satu atau ke lima. Lewat satu. Habis itu, terakhir baru dia jalan ke empat. Dan ke titik bawah. Sampai dia. Nah, ini kalau kita pakai Dijkstra. Dan juga kalau kita masih belum yakin, kita bisa tracking dari titik awal. Ganti warna baru, titik awal, kita geser ke angka berikutnya. Angka 3. Kalau dia ngambil 3, dia turun ke arah satu. Nah, dia bakal ketemu angka 4. Gini. Nanti kita bakal bandingin. Pertama dia nemu angka 214 atau eh, 6. 7 7. Kedua, dia bakal dapat 314, yaitu 8. Dia bakal nyimpan minimum. Minimumnya di angka 7. Jadi, Dijkstra adalah algoritma yang dimana kita bakal menyimpan data baru kalau kita udah dapat nilainya. Dan di akhir kita bakal nyari data yang paling kecil. Karena di materi ini ya, shortest path. Ini materi infor. Sorry, aku nambahin ini. Shortest path itu buat nyari jarak terpendek. Nah, karena dari situ kita bakal pakai queue, antrian, heap key. Oke, lanjut di sini. Ada dua input n sama m dan ini bakal di split lagi perbagiannya. Ini masuk ke dalam variable graph. Graphnya adalah sebuah list dan ini adalah for in range. Dia bakal buat list sebanyak ini n plus 1. Ini lebih ke arah ini ya, kayak DP gitu dia. Dan di sini ada A B W. A itu apa? Sesuai dengan inputan tadi yang diminta. A itu adalah gedung A dan B itu gedung B. Eh, dan kemudian W itu adalah jalur waktu tempuh. Nah, ini bentuknya ya. Nah, grab A, append BW. Ini kita pakai konsep adjacency. Adjacency itu adalah ketetanggaan. Kita inputin dulu nih. Pertama adalah A, input dengan nilai BW. Artinya dia bakal masukin jarak A ke B diatur dengan panjang W waktu. Dan yang kedua juga sama dibalik. Jadi dalam basic awalnya, pertama tuh ada graf, ada dua nilai, ada nilai A, ada nilai B. Awalnya keduanya nggak saling terhubung. Nah, kemudian dia ada namanya append. Append berarti menambahkan. Menambahkan nilai B ke titik A. Tambahin garisnya. Nah, gini. Dengan panjang waktu sebanyak W. Dan kedua, dia ngasih feedback dong B-nya. Karena ibarat gini, kalau kalian ngasih ke orang sesuatu, kan pasti minta feedback kan. Nah, si B-nya ngasih feedback lagi dia. Nembak lagi kebalik. Dia bakal append lagi ke nilai A. Dengan panjang bobot sebanyak W. Nah, maka dia bakal jadi satu graf utuh. Misalkan dia punya, kayak tadi yang gue gambar, 3 2 1 5 4. Nah, itu udah punya nilai baru. Misalkan dia adalah 6. Nah, inilah contoh dari pembuatan bagian awal. Setiap nilai yang dimasukin, dia bakal bikin dia jadi kayak satu nambahin garis baru. Ada C baru, ntar dia juga sama. Dia ngasih feedback lagi, dan seterusnya gitu. Nah, itu buat bagian bagian awal. Berikutnya ada ST sebagai map input split. Nah, ST ini apa? ST adalah gedung awal. Eh, Hadi itu nama aku ya, Novel Hadi. Dan aduh, konyol nih soalnya. Dan T itu adalah gedung tujuannya Helin. Jadi kayak aku mau nyamperin dia gitu. Sama T. Nah, terus di sini outputnya adalah waktu minimum. Ini nilainya. Jadi kita punya ini ya, 67 itu maksudnya adalah kita punya 6 titik dan 7 garis. Gini. Ini contohnya ini sih jelek cuy grafiknya. Nggak bagus gambarnya. Karena aku pakai ini, aku pikir dia bakal bagus loh. Taunya dia malah jelek. Explanation-nya kurang jelas jadinya. Aku bakal buatin gambarannya dari input ini. Dia satu. Ntar, input awalnya NM, gedung sama jalur titiknya. N adalah titik, M adalah garis. Nah, berarti kita buatin dia 6 titik 7 garis. Kemudian ada ABW, gedung A terhubung dengan B. Oke. Nah, kita buatin grafik kayak gini. 6 7, kita buatin pertama adalah satu dan 2. Satu sama 2, dia terhubung dengan jarak 4. Nah, habis itu satu dengan 3. Satu dengan 3 terhubung dengan jarak 2. Kemudian 3 dengan 2 terhubung dengan jarak 1. Kemudian 2 dengan 4 terhubung dengan jarak 5. Kemudian 3 dengan 5 dia ada jarak 10. Kemudian 5 dengan 6 dia punya jarak 3. Dan juga 4 dengan 6 dia punya jarak 2. Dan 1 dengan 6, 1 6 ini adalah total hasil akhirnya.
Satu namanya adalah ST, Gedung Awal Hadi dan Gedung Ujung Helin. Aku di posisi gedung satu, si Helin di posisi gedung ke-6. Ini aku, ini dia. Nah, aku mau ketemu dia nih. Berapa banyak jalur berbeda yang paling sedikit? Nah, maka solusinya adalah kita cari contoh. Contohnya, dia bakal ketemu 10. Yaitu dari kita pakai Dijkstra. Langkah awal kita adalah kita bakal telusurin jalan ya. Kita pilih yang paling kecil, tetangganya, atau jarak yang paling kecil. Ke arah mana? Arah 2. Arah 2, arah 3, dengan nilai 2. Kita simpel dulu 2 sini. Habis itu, kita bakal cek lagi dari titik lain. Dia ke arah mana nih? Bisa ke arah bawah ketemu 10, nggak bisa, kegedean. Kita balik ke atas. Ini. Nah, 1. Nah, oke. Habis di atas ini, dia bakal turun ke bawah. 5 sama 2. 5, 2. Ini 3 sama 7. Iya, jadi 10 jawabannya. Nah, itulah kenapa jawabannya 10. Ini gambaran dari grafiknya. Nah, jadi kalian paham nggak sama gambaran grafiknya? Kira-kira. Paham nggak sama gambaran grafiknya? Oh, oke, nggak apa-apa. Izin aja, nggak apa-apa. Jadi ini bagian grafik Dijkstra ya, Dijkstra. Kalau bingung bilang aja guys, jangan diem-diem. Gimana? Paham nggak dari situ? Aku bakal bahas codingannya ntar setelah kalian paham bagian grafik penggambaran Dijkstranya. Gimana guys, paham nggak? Kalau paham lanjut, kalau nggak paham aku bahas ulang. Ayo jawab guys. Ayo ayo. Ulang, boleh boleh. Gimana ulangnya? Boleh boleh. Jadi awalnya gini. Wait, rumit. Oke, memang ini materi rumit. Jadi Dijkstra itu apa? Dijkstra itu ini. Ini gambar grafiknya ya, yang aku buat berdasarkan dengan apa yang ada di soal ini. Soal sampel, sampel, sampel. Nah, pertama, dia buat sampelnya adalah ini adalah titik awal, ini titik berikutnya. Jadi, aku tadi gambarin, kalau kita punya nilai ini, dia kayak yang di atas ini, yang A sama B yang di atas, yang biru. Iya, Dijkstra tuh nggak boleh cycle. Makanya di sini aku nggak bikin cycle dia. Hmm, jelasin ulang gimana ya? Jadi kalau buat codingannya, ini kalian nggak perlu paham codingannya. Yang penting kalian paham dulu dari materi Dijkstranya. Habis itu baru kalian bikin codingannya. Ini agak berat soalnya materinya. Dan aku masukin ini dengan eh, ya dengan tujuan biar kalau ada aja dia bisa ngerjain. Jadi ini tuh kayak ini materi graf ya, materi graf ini mana belum pernah dipelajari. Pasti ini soalnya nggak ada di soal AI, OSN AI. Soalnya OSN AI itu belum masuk ke graf materinya. Dan ini materi lebih kompetitif programming. Jadi intinya, pertama tadi bagian itu. Kedua, kita keluar di sini. Ini batas nilainya. INF besar. 10 pangkat 18. Kemudian dia bakal buatin jaraknya. INF, dia pakai jaraknya ini ya. Jaraknya tidak terbatas, yaitu dengan total N plus 1. Oh, gimana Kevin? Ada yang mau tanyain? Gimana, gimana? Susah, susah soalnya. Lanjut ya. Distance ke S. Dia sama dengan 0. Setting di 0 awalnya. Nah, ini adalah priority key-nya. Awalnya kita buatin dulu. Jarak awalnya 0 dan notnya 5S dia. Nah, kayak tadi, kalau digambarin pakai matematika lebih mudah dibandingkan dengan versi-versi codingannya. Dari materi coding Python tuh sebenarnya cukup basicnya aja sih. Basicnya aja. Cuma sih aku lagi nambahin soal ginian. Nah, soal graf. eh Udah makin sedikit orang ya. Gak apa deh. Jadi di sini kayak gini, ada current distance jarak saat ini itu adalah bagian dari ininya.
Kita bakal inputin dari priority key-nya. Aku gak ada waktu banyak sih soalnya. Aku baru tau ada materi codingan tuh baru kemarin malah. Makanya aku nggak sempet bikin kelas. Oke, yang menuju maghrib. Oke, kalau udah menuju maghrib kayaknya kita next aja. Ini soalnya gini ya. Jadi ini buat materi yang susah tadi, materi graf. Aku bakal copy kodenya di itu chat. Oke, lanjut. Materi-materi Dijkstra. Dijkstra itu adalah materi yang cukup sulit di materi graf. Kalau dari ke dasarnya lebih enak dia, cuma di tingkat lanjutannya lebih susah. Berikutnya tinggal soal-soal basic sih, soal-soal basic kayak lulus sederhana, dia ngeluarin ini doang. Nah, ngeluarin apa if else doang. Pokoknya materi OSKE itu nggak sesulit yang tadi ya. Pasti materi masih di jarak-jarak sekecil ini. Karena soalnya emang dia baru udah ngasih tahu kalau ada codingan di hari ini, kemarin. Jadi nggak bakal banyak. Paling maksimum di sini ya. Nah, ini materi Fibonacci. Fibonacci dia pakai function. Nah, ini function nih baru nih. Kenapa kita buat function? Karena Fibonacci dia adalah rumus yang berulang. Fibonacci adalah jumlah bilangan dengan bilangan sebelumnya. Mungkin kalian udah pernah bahas, udah pernah buka soalnya, jadi kalau langsung ini aja kerjain. Nah, ini codingannya. Ini awalnya dibuat dulu base case-nya. Jadi dalam materi graf ada dua jenis fungsi. Ada fungsi biasa, ada fungsi rekursi. Fungsi rekursi adalah ketika kita bakal manggil fungsi itu berulang kali. Kayak gini. Dia udah manggil fib nih. Dia manggil lagi fibnya. Jadi manggil lagi. Artinya dia bakal manggil diri sendiri lagi dia. Nah, karena dia manggil diri sendiri, dia bakal jalanin terus sampai nemu base case-nya. Ini adalah titik yang bikin dia berhenti awalnya. Berhenti di kalau n-nya 0. Kalau n-nya bukan 0, dia bakal jalan terus gitu. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Dan ini bagian akhirnya. Kalau mau nyari jarak Fibonacci-nya. Fibonacci dengan nilai jarak plus 1 dan juga indexing ke 0. Nah, yang bakal dimodul dengan modulo. Nah, ini buat bagian Fibonacci-nya. Oke, ini soal tentang Fibonacci. Ini bentuk codingan ya. Ini adalah apa? Ini adalah ini. A sama B nilai baru. Jadi kita buatin n Fibonacci n ini ya, n diakarkan. Kalau ada garis miring dua kali adalah akar. Kalau garis miring sekali dia adalah bagi. N diakarin sama 2. Jadi Fibonacci gini. Nah, dia bakal menilai C sama dengan A dikali sama 2 kali B dikurang A dimodul sama mod. Nah, ini Fibonacci. Ini ya tadi aku udah bilang. Ini tuh adalah akar. Akar. Gitu. Eh, enggak. Bukan, bukan. Aku baru ingat. Itu kalau nggak salah tuh pembagian bulat. Pembagian bulat. Nah, pembagian bulat. Sorry. Pembagian bulat. Pembagian yang ke arah bulat dia. Iya, betul. Floor. Floor ke bawah. Sama kayak floor kalau di C++ ya. Hmm, benar, pembagian bulat. Oke, jadi ini Fibonacci ya. Ada banyak jenis Fibonacci. Fibonacci itu ada yang basic kayak gini, ada yang lebih kompleks, dan ini adalah salah satu contohnya. Oke, gimana? Ya kalau akar pakai SKRT. Aku baru ingat tadi. Betul, pakai pembagian bulat ya. Gimana? Ada yang mau tanya dulu dari materi ini? Jadi pada intinya, materi Python itu bukan materi yang susah kok. Kalian masih bisa pelajarin. Karena yang keluar tuh materi-materi sederhana. Paling maksimum ini sih, maksimum. Nggak mungkin materi graf. Nggak mungkin. Kalau ada, berarti mereka nggak profesional. Mereka nggak ngasih sesuai yang diarahin. Karena di materi silabusnya juga pemrograman dasar. Kayak percabangan, perulangan, string, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa belajar dari YouTube. Ya, aku saranin ini YouTube ini sih. YouTube, jangan yang ini aja, yang 4 jam. Atau kalian kalau nggak ada waktu, kalian bisa buka yang namanya W3 School. Ini aku bukan iklan ya. W3 School. Nah, W3 School ini ada banyak dia. Aduh, lemot. W3 School. Nah, ini W3 School. Dia ada Python. Nah, kalian bisa belajar Python di sini. Dia urutan materinya. Oke, ini buat Python.
Dia ada banyak, ada Quickshort, Medshort, dan lain sebagainya. Dan selain dari sini kalian bisa belajar dari dari YouTube sih. Itu doang sih ya kalau yang aku pakai selama ini buat belajar Python. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin hari ini. Kira-kira gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita tutup? Hmm, Dan kalau dari aku sih buat besok semangat aja karena besok aku yakin kalian bakal bakal cooking ya YouTube-nya ini record cam. Tapi bahasa Inggris dia. Tapi bahasa Inggris. Kalau bahasa Indo kalian pakai ini kelas terbuka. Kalau bahasa Indo dia jelas materinya agak jelas, agak lebih jelas pakai bahasa Indonesia. Nih, yang dibilang belajar Python bahasa Indonesia versi terbaru. Kalian bisa belajar di sini. Nah, dia bahas Python dari awal. Ini lebih enak ya, karena dia make bahasa Indo jelasin ya. Kelas terbuka. Nah, oke, ini kan aku bakal copyin di Zoom. Jadi itu yang bisa aku jelasin hari ini ya. Besok sih kalau saran dari aku besok jangan panik ya. Kalian soalnya jangan panik. Karena soal yang bakal dikasih tuh pasti nggak susah. Nggak susah soal-soal Theo. Baik di Theo Happy atau di Theo aku. Jadi ya soalnya pasti nggak jauh nggak susah banget buat OSK nanti, OSNE nanti. Jadi besok semangat buat OSNEI-nya. Dan hari pertama ya. Nah, pokoknya besok kalian keluarin apa yang kalian ketahui. Kayak kalian ketemu soal tentang konvolusi, kalian keluarin sama cara nguliknya dan lain sebagainya. Pokoknya waktunya panjang, 3 jam kalau nggak salah. Dan aku bakal kasih semangat buat kalian. Aku bakal dukung kalian karena aku eh, nggak punya, aku bukan orang happy. Aku beda sendiri. Ini berkas-berkasku. Urutannya gini ya. Kalau materinya aku udah di YouTube, udah aku upload. Jadi kalau kalian ikut pelatihan free class, kalian dapat semuanya. Sementara aku bakal bagiin juga kok di grup TO-nya. Jadi buat hari ini aku rasa cukup ya sampai situ aja. Sebelum kita tutup, aku bakal ajak kalian buat foto bareng, guys. Foto bareng, foto bareng. Ayo foto bareng. Ayo, ayo. Nah, on cam, on cam. Nice. Ini hari terakhir ya. Berarti abis ini kita nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya besok udah mulai OSNI-nya kan. Jadi kan kita nggak bisa ngobrol lagi. Cuman gak apa-apa sih. Aku bakal dukung kalian kok. Kalian mau nanya materi boleh, mau nanya kuliah boleh, bisa bisa. Aku on terus kok di WA. Tapi agak slow res. Oke, sama-sama. Oke, ayo on cam guys. Kita bakal foto bareng. Nanti aku bakal titipin salam juga. Jadi ke tutor yang lain ya, yang kemarin ikut free test. Ada Kak Ardi, ada Kak Avner, ada Kak Kenly, ada Kak Axel. Oke, ayo on cam guys, foto bareng. Oke, thank you guys. Aku belum makan siang. Aku tunggu sampai 1 menit lagi. Ayo on cam dulu guys. Dari apa gini? Dan kondisi sekarang mana? Gini gini. Oke, ayo. Oh, kalau nggak ada on cam lagi, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, kayak BA kayak gini kayaknya. Jadi, nah, oke. 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat hari ini teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Semangat terus pokoknya apapun hasilnya kalian jangan menyerah. Kalau gagal, coba lagi tahun depan. Atau yang udah kelas 11, yang udah kelas 12 kalian bisa ikut ya kompetisi buat kelas 12. Karena nggak cuma wawasan AI doang, masih banyak kompetisi AI lain. Kalau kalian mau kuliah ke luar negeri juga boleh, kontak aku. Aku bakal bantuin. Sampai situ aja buat pertemuan kita di Free Class OSN AI 2026, Belajar Akademi.
See you next time guys. Sampai jumpa lagi di sesi lainnya. Kalau ada kesempatan. Selamat